Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Seperti hari-hari biasa, selalu kalian nonton vlog saya, tambah kuat mental, tambah semangat, dan diberikan kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang ternyata galbay kita itu akan ditanggung resikonya oleh OJK sampai tahun 2028, atau bisa dikatakan galbay kita aman sampai tahun 2028. Nah, kalian wajib paham ini, wajib tahu ini buat yang galbay. Kita akan bahas secara tuntas, tapi sebelumnya saya harapkan kalian semua sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman semuanya, kita update dulu ya untuk informasi terbaru, yaitu saat ini OJK sedang disoroti oleh BPK. BPK itu Badan Pengawas Keuangan, karena baru-baru ini sudah mencabut sekitar 29 izin dari Multifinance. Nah, di atas OJK itu ada BPK, di atas BPK itu ada Menteri Keuangan yang dikepalai oleh Ibu Sri Mulyani yang sekarang sedang menyorot OJK. Nah, kita tahu ya di OJK ini banyak sekali permasalahan, khususnya untuk pinjol dan judi online. Selama ini kita selalu lihat ya, OJK selalu mengawasi ini, OJK selalu mengawasi ini, tetapi kinerjanya sampai saat ini belum terlalu banyak. Dan OJK pernah mengatakan bahwa mereka sangat kewalahan dengan yang namanya pinjol. Nah, OJK sendiri aja mengatakan dia kewalahan ya, apalagi dengan kita yang selalu diteror-teror sama DC, bagaimana pula. Nah, lebih-lebih lagi sekarang OJK sudah merilis pedoman untuk kerjasama BPR syariah dengan pinjol. Wow, kalau kita lihat sekarang ini ya, banyak sekali BPR yang tumbang, hampir lebih dari 10 kalau saya nggak salah ya, di daerah sekitar Pulau Jawa karena tergerus sama yang namanya pinjol. Kalau pinjol itu paling banyak dipakai di wilayah Jawa, sehingga BPR di sana sangat tidak laku. Nah, sekarang OJK itu mempertahankan BPR syariah yang informasinya banyak digunakan untuk pelaku UMKM, dan nantinya di tahun 2024 ini OJK sudah merilis pedoman agar BPR syariah ini bisa bekerja sama dengan pinjol. Wow, ini kita nggak tahu ya. Pinjol yang kita harapkan segera diberantas, jangan sampai makin berkembang. Kalaupun berkembang, mana pengamannya buat kita, mana cyber yang bagus buat kita agar data kita lebih aman lagi. Terlebih-lebih lagi untuk wilayah Jakarta. Sekarang KTP yang berbentuk card itu sudah berganti menjadi digital, dan nantinya ke depan KTP itu akan disamakan dengan yang namanya SIM. Wah, kalau sudah mulai digital ini, semuanya kita sudah tahu ya, untuk data pengajuan kita di pinjol yang notabene itu digital, banyak sekali yang diretas. Mulai dari rekening aja udah diretas, data-data di HP kita diretas, dan segala macam yang namanya kontak-kontak di HP kita juga diretas. Apalagi nanti ke depannya KTP yang jelas-jelas ID card pertama kita itu sudah beralih ke digital. Memang sih ada baiknya, cuman yang kita minta sama pemerintah, pengamannya dulu yang diutamakan. Untuk cybernya dulu diutamakan, untuk pengaman digitalisasinya dulu, itu dulu dikuatkan, baru kita memulai dengan namanya digitalisasi. Kalau bisa mengaca lah dari yang namanya pinjol-pinjol ini. Pinjol ini adalah produk digital pertama dari Indonesia yang sampai detik ini belum ada penyelesaian yang baku untuk semua pencurian data. Ya, kita harap yang terbaik aja lah untuk Indonesia teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya untuk perlindungan konsumen. Ternyata debt collector tidak boleh asal menagih kepada pinjol yang galbay, karena sudah dilindungi oleh OJK dari tahun 2023 sampai nantinya 2028. Ini sudah tertuang di dalam roadmap OJK yang sudah direalisasikan di tahun 2023. Nah, kita baca isinya. Nah, ini dia teman-teman ya, ini adalah roadmap Fintech P2P Lending yang berlaku dari tahun 2023 sampai 2028. Di dalamnya kalau kita mau lihat itu adalah tentang perlindungan konsumen, untuk konsumen yang gagal bayar ataupun untuk konsumen yang belum bisa membayarkan pinjolnya agar tidak ditagih sama debt collector. Nah, buat teman-teman ketahui, berarti kalau kita lihat di sini, ini kita akan dilindungi dengan peraturan roadmap ini sampai tahun 2028. Nah, yang galbay tenang aja, sudah dilindungi sama OJK sampai 2028. Kita lihat isinya sampai ke dalam. Yang pertama yaitu peluncuran roadmap Fintech P2P Lending tahun 2023 sampai 2008, perkuatan perlindungan konsumen dan pembiayaan produktif. Ya, Jakarta 10 November 2023, Otoritas Jasa Keuangan secara resmi meluncurkan roadmap pengembangan dan penguatan layanan pendanaan bersama basis teknologi informasi P2P Lending tahun
tahun 2023 sampai 2028 sekaligus mengumumkan terbitnya SE OJK nomor 19 tahun 2023. Nah, kita lihat lagi ke bawah teman-teman ya, kita lihat pada intinya. Di sini ada 4 pilar. Pilar yang paling menuju kepada konsumen itu adalah pilar nomor 2, yaitu perlindungan konsumen. Ya, perlindungan untuk apa? Kita lihat lagi yang ke bawah. Bersama dengan peluncuran roadmap pengembangan dan penguatan P2P lending tahun 2023 sampai 2028, OJK menerbitkan SE OJK nomor 19 tahun 2023 tanggal 8 November tahun 2023. Tentang pelayanan pendanaan berbasis teknologi. Penerbitan SE OJK tersebut wujud konkret dari implementasi roadmap pengembangan penguatan fintech P2P lending. Adapun SE OJK tersebut merupakan tindak lanjut amanat dari POJK nomor 10 tahun 2022 tentang layanan pendanaan berbasis teknologi informasi yang mengatur antara lain mengenai kegiatan usaha, mekanisme penyaluran dan pelunasan pendanaan, batas maksimum manfaat ekonomi penagihan. Nah, lanjut lagi yang ke bawah. Dalam SE OJK tersebut juga diatur bahwa penyelenggara harus memperhatikan kemampuan membayar kembali dari penerima dana. Artinya kita ya harus memperhatikan kemampuan bayar dengan memastikan tidak menerima pendanaan lebih dari 3 penyelenggara fintech. Selain untuk melindungi kepentingan konsumen, seluruh manfaat ekonomi dan denda keterlambatan yang dapat dikenakan tidak dapat melebihi 100% dari nilai pendanaan yang tercantum dalam perjanjian pendanaan. Nah, di sini yang perlu teman-teman tekankan, ini SE OJK nomor 19 tahun 2023 dikhususkan untuk fintech P2P lending. Nah, apa-apa saja pinjol P2P lending ini? Ada 100 pinjol yang sudah saya sebutkan di vlog saya sebelumnya. Di vlog saya sebelum ini teman-teman ya, kalau kalian mau tahu yang mana saja. Karena banyak sekali yang salah kaprah, ada beberapa pinjol yang di bawah multifinance ataupun perbankan itu dianggap fintech P2P lending. Ternyata salah besar. Jadi kalau sekarang kalian menggunakan pinjol yang P2P lending, 100 pinjol itu ternyata bunganya lebih dari 100%. Yang perlu kalian perhatikan, kalian hanya boleh membayar 100% saja bunganya. Itu pun kalau kalian mau bayar. Kalau kalian ada uang, kalian bisa langsung nego pokoknya saja, karena dalam SE OJK itu mengatur tentang penyelenggara harus memperhatikan kemampuan membayar kembali dari penerima dana. Nah gitu teman-teman ya. Jadi SE OJK nomor 19 dengan roadmapnya ini benar-benar melindungi kita yang galbay. Jadi buat kalian semuanya sampai di tahun 2028 roadmap ini berlaku. Ya, jadi jangan khawatir, jangan takut untuk galbay karena kita telah dilindungi sama SE OJK ini. Kemudian lagi untuk bunga-bunganya, nih ya, bunganya teman-teman ya. Dari tahun 2024, 2025 sampai tahun 2026 dan selanjutnya. Masalah selanjutnya ini mungkin sampai di tahun 2028 ya, sesuai dengan perjanjian roadmap ini. Nah, untuk yang P2P lending dari 100 pinjol yang sudah saya sebutkan sebelumnya, itu bunganya hanya boleh 0,1% per hari sampai 0,3% per hari. Ya, hingga nanti di tahun 2026 makin turun menjadi 0,067% per hari sampai 0,1% per hari. Jadi kalau kalian punya hutang pinjol di Akulaku, Kredivo, HCI, Amar Bank, kemudian semua paylater, Ceria, KTA, kredit card itu semuanya tidak mengacu kepada bunga pinjol ini. Tidak mengacu teman-teman ya, hanya P2P lending saja. Kalau udah lebih dari 3 dan bunganya sudah lebih dari 100%, artinya kalian galbay dilindungi sama OJK. Jadi jangan khawatir lagi, kita mengacu pada roadmap yang sudah dibentuk ini, kita mengacu pada surat edaran yang sudah dibentuk ini. Nah, insya Allah kalian galbaynya aman. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi buat kalian semuanya yang merasa, aduh nanti saya seperti ini atau seperti itu, kalian sudah tahu roadmap ini dibentuk atas dasar SE OJK nomor 19 di tahun 2023. Nah, buat kalian semuanya ini sudah menyatakan sah dari OJK, dikeluarkan
dikeluarkan dari OJK bahwa untuk para penagih-penagih nantinya bisa dihukum pidana dan pemberlakuan roadmap ini sampai tahun 2028. Dalam arti kata bahwa kita yang galbay pun nanti sampai 2028 pemberlakuan ini masih sah dan sudah terlindungi oleh UU yang dicanangkan oleh OJK sendiri. Nah, buat kalian semuanya yang masih merasa galbay, saya belum bisa mbak untuk bayar lagi, bener-bener menata ekonomi, saya sudah tidak mau lagi yang namanya terjerat sama pinjol, sudah kapok sekapok-kapoknya. Jangan takut, lanjutkan saja galbay kalian karena kita sendiri sudah dilindungi sama UU. Jadi jangan khawatir. Buat kalian yang memang dikejar-kejar sama DC, diteror-teror sama DC, kalian bisa lihat di vlog saya sebelumnya beberapa pinjol P2P lending yang memang jelas-jelas tidak ada isi lapangannya, bahkan tidak masuk ke dalam slick OJK, dan yang datang kepada kalian itu seperti pinjol-pinjol yang memang mengeluarkan DC lapangannya ternyata bukanlah pinjol P2P lending. Jadi sangat wajar dia menurunkan DC lapangannya dan sangat wajar bunganya sangat besar. Kalau bisa hindari pinjol-pinjol yang seperti itu. Kalaupun kalian sangat membutuhkan, pinjamlah di pinjol-pinjol P2P lending yang memang dilindungi sama OJK dan di bawah naungan dari AFPI. Gitu teman-teman ya. Nah, itu dia yang bisa saya sampaikan buat kalian, update terbaru buat kalian lagi. Jadi jangan pernah merasa takut, sampai tahun 2028 kalian tetap dilindungi sama peraturan OJK yang menyangkut tentang perlindungan konsumen dan denda kepada pelaku usaha yang melanggar roadmap ini. Nah, buat kalian semuanya, ayo tetap semangat, perbaiki lagi hidup kalian, dan tetap semangat kalaupun belum ada dana, kalian tidak sendirian yang galbay. Gitu teman-teman ya. Oke, itu dia yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Tetap semangat dan kuat mental. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.